Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi pada kesempatan hari ini. Tentunya kita bersyukur karena kita bisa beribadah pada kesempatan hari ini. Walaupun kita ibadah online di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa rindu kita, tidak mengurangi rasa kecintaan kita untuk tetap setia, tetap beribadah di tempat ini. Ya tentunya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau terus bersandar akan kekuatan yang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu, atas kasih sayangmu ya Bapa untuk setiap kami ya Bapa. Kalau kami ada ya Bapa, sebagaimana kami ada ya Bapa, tentunya ini semua bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi ini semua karena anugerah yang Engkau telah berikan untuk setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami beribadah ya Bapa di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, lawatan-Mu ya Bapa akan senantiasa hadir di setiap rumah kami ya Bapa, terutama di setiap hati kami ya Bapa. Kami siap ya Bapa untuk memberikan yang terbaik ya Bapa, mempersembahkan puji-pujian kami ya Bapa sebagai rasa syukur kami ya Bapa, karena kami punya Allah yang hebat ya Bapa, Allah yang besar ya Bapa, Allah yang selalu senantiasa memberikan kekuatan ya Bapa dalam setiap permasalahan kehidupan kami ya Bapa, dan kami tidak pernah takut ya Bapa hidup bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan kami hanya undang kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa yang hadir di setiap ruang hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencana dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menepati setiap janji-janjinya. Kita menaikkan pujian. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan, cara untuk membuka jalanku. Engkau Tuhan yang lebih mengerti cara untuk menolong kami, cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita mau naikkan dengan kesungguhan hati kita. Engkau yang lebih tahu cara membuka jalanku Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang mengerti, yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya ya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
janjimu, menepati janjimu, oh menepati janjimu, menepati janjimu. Pagi hari ini kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, sebab Dia luar biasa dalam kehidupan kita, nyata hidup dalam kehidupan kita semua. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, Tuhan yang selalu peduli akan beban kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli, Allah yang tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, firman yang senantiasa memberikan kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kita menyatakan kerinduan hati kita untuk selalu dengar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedoman kehidupan kita, menjadi kekuatan kehidupan kita. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, oh ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan
rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, oh saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Allah yang Maha Baik di dalam surga. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang sudah memberkati puji-pujian kami, untuk hormat dan kemuliaan-Mu, Engkau juga yang akan memberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Shalom, puji Tuhan, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih lanjut, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita, membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur ke-56 ayat yang ke-9, kita baca terlebih dahulu. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ayat 10 sampai dengan yang ke-14 kita lanjutkan. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji, kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Hari ini dalam sejarah gereja adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya ingin mengajak sidang jemaat belajar dari harga tetesan air mata orang percaya. Sekali lagi, kita hendak belajar dari harga tetesan air mata orang percaya. Saudara-saudara, dalam kehidupan bermasyarakat kita tahu bahwa seorang perempuan itu bisa menjadikan air mata sebagai senjatanya, kata banyak orang. Tetapi bagi laki-laki, menangis itu adalah sesuatu yang tabu. Kalau kita belajar dari kehidupan kita, termasuk kita juga kebanyakan orang, saudara-saudara, orang lebih menangis oleh karena kesusahan. Orang menangis karena kepedihan hati, tekanan batin, tekanan hidup, kesulitan hidup, pergumulan hidup, dibandingkan menangis karena sukacita. Sidang jemaat yang kasih di dalam Tuhan, orang menangis oleh karena 3 alasan. Biasanya orang menangis karena 3 alasan. Yang pertama, seseorang menangis karena melihat kondisi dirinya sendiri. Yang kedua, orang menangis oleh karena melihat kondisi orang lain. Yang dimaksud dengan dia memiliki rasa empati, rasa simpati, rasa sepenanggungan. Yang ketiga, seseorang bisa menangis oleh karena panggilan kondisi pekerjaan atau pelayanan.
Nah, pagi hari ini kita belajar dari Raja Daud, saudara-saudara. Bagaimana Daud itu menangis di hadapan Tuhan. Daud orang yang percaya. Itu sebabnya kita belajar pagi hari ini, harga tetesan air mata orang-orang percaya. Hari ini kita bersyukur karena ternyata Allah masih memperhatikan kita. Allah menghargai tetesan air mata kita. Itu menunjukkan, saudara-saudara, kalau kita masih bisa menangis, seseorang masih bisa menangis, itu menunjukkan bahwa kita ini masih hidup. Itu menunjukkan bahwa bagian organ-organ tubuh kita masih berfungsi dengan baik. Nah, itu sebabnya Allah sangat menghargai tetesan air mata orang-orang yang percaya. Sejauh mana sebenarnya Allah menghargai, Allah memperhatikan daripada tetesan air mata orang yang percaya? Di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca dari Mazmur 56 ayat 9 sampai yang ke-14 tadi, di sana dikatakan bahwa Daud itu menggumuli kondisi hidupnya. Pada waktu dia menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan dia, saudara-saudara. Dan ternyata Daud mengungkapkan di dalam firman-Nya ini, dia katakan begini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Sengsara Daud, Allah hitung, Allah perhatikan. Dan dia juga mengatakan, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Allah memperhatikan tetesan air mata orang-orang percaya. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Itu berarti Allah sangat memperhatikan tetesan air mata orang-orang percaya. Pada pagi hari ini, ibadah hari ini, saudara-saudara, kita akan memperhatikan beberapa berkat, beberapa perhatian Allah ketika orang-orang yang percaya kepada Allah itu meneteskan air mata, menangis di kaki Tuhan, menangis dalam doanya, menangis dalam pergumulannya. Apakah Tuhan di dalam surga itu melihat, memperhatikan, lalu berkarya? Itu sebabnya kita akan mengambil beberapa contoh sebagai contoh kehidupan kita. Karena Alkitab ini ditulis untuk generasi berikut dan generasi berikut turun-temurun supaya belajar dari karya Allah dalam diri orang-orang percaya. Kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini adalah seorang yang bernama Hana. Hana dalam berkeluarga mengalami pergumulan. Oleh karena Hana belum diberikan keturunan oleh Tuhan. Lalu Hana mulai berdoa dan dikatakan dia masuk ke bait Allah. Dia meneteskan air mata, dia menangis dengan terseduh-seduh, bukan karena saudara-saudara hal-hal yang lain, tetapi dia menggumuli saudara-saudara pergumulan hidupnya, dan dia minta keturunan kepada Tuhan. Dan di dalam ayat-ayat yang berikutnya, saudara-saudara, maka Tuhan memperhatikan Hana dan Tuhan memberikan anak kepada Hana. Ini berarti tetesan air mata orang percaya itu bisa mendatangkan perhatian Allah kepada keluarga kita yang menjadi pergumulan keluarga kita masing-masing. Kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja, saudara-saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 dikatakan demikian. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya.
baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambamu. Saudara-saudara, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ini, ayat-ayat yang kita sudah baca, saudara-saudara, kita bisa memperhatikan bagaimana seorang raja yang namanya Hizkia kemudian jatuh sakit dan sudah divonis oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya supaya menyampaikan dengan penyakitnya itu Raja Hizkia akan mati. Dan Raja Hizkia harus memberitahukan, mengumumkan kepada keluarganya bahwa sebentar lagi dia akan mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh Hizkia? Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Lalu dia memalingkan mukanya ke tembok, lalu dia menangis di sana. Dan firman Tuhan kemudian mengatakan, maka belum lagi Nabi Yesaya keluar dari rumah itu, dari pelataran itu. Maka Tuhan berfirman dan disuruh kembali kepada Hizkia untuk menyampaikan bahwa Tuhan, aku kata Tuhan, telah memperhatikan engkau. Aku telah mendengar doamu. Aku telah melihat tetesan air matamu, tangisanmu. Dan kemudian Tuhan memperhatikan dan Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun. Siapakah gerangan yang bisa menambahkan sejengkal umur manusia? Tidak ada yang bisa kecuali Allah yang memiliki surga. Kecuali Allah yang menciptakan kita manusia. Maka Hizkia diberikan umur panjang. Ini berbicara mengenai perhatian Allah kepada kesehatan. Bapak Ibu kalau bergumul dengan kesehatan, apapun kata dokter, saudara-saudara, percayalah Tuhan bisa mampu memutarbalikkan fakta. Vonis dokter bisa diubah Tuhan menjadi umur panjang. Kalau boleh bersaksi saudara-saudara dalam pengalaman pelayanan saudara-saudara, saya melihat ada beberapa orang yang sampai hari ini masih sehat, masih segar bugar. Kalaupun secara kasat mata seharusnya tidak seperti itu. Saudara-saudara, bahkan berkali-kali keluar masuk rumah sakit. Tetapi saya melihat sampai hari ini, anak Tuhan ini berdiri tegak, sehat. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena banyak jemaat yang turut mendoakan. Banyak yang meneteskan air mata untuk menggumuli saudara-saudara kita. Saudara-saudara, ini adalah tindakan Allah yang luar biasa. Dulu zaman Hizkia Allah bertindak, hari ini Allah pun masih bisa bertindak seperti itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-6 bagian B tadi dikatakan di sana di dalam 2 Raja-Raja 20, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ini berbicara perhatian Tuhan terhadap tetesan air mata orang-orang yang percaya. Ini berbicara tentang keamanan, kenyamanan, hidup yang tenang. Hari-hari ini kita bergumul. Saudara-saudara, masih terus bergumul. Dan saya percaya bangsa dan negara kita adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Bangsa yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan. Banyak hamba-hamba Allah di negeri ini. Yang menangis untuk kondisi bangsa dan negara kita. Sehingga kita dengan iman berkata, Tuhan akan memberikan kemenangan, kebebasan bangsa dan negara kita dari ancaman COVID-19. Saudara-saudara.
Dan saya percaya, kita semua percaya, kita bergandeng tangan satu dengan yang lain. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah, teteskan air matamu bukan untuk pergumulanmu saja, tetapi untuk pergumulan bangsa dan negara kita. Maka dalam waktu dekat, saudara-saudara, supaya kita dibebaskan oleh Tuhan. Kalau zaman Raja Hizkia Tuhan juga mampu bekerja, apakah hari ini tidak mampu? Kita yakin, kita percaya, tanpa mengecilkan usaha dari manusia, usaha dari kita, saudara-saudara. Tetapi Allah kita tempatkan menjadi pokok pertolongan kita. Dan dia akan mampu mengatasinya. Memakai seluruh elemen bangsa dan negara ini untuk mengatasi pergumulan bersama. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 126. Kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-126, saudara-saudara. Di sana dikatakan, saya bacakan dari ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini berbicara perhatian Tuhan tentang tetesan air mata, harga tetesan air mata orang-orang yang percaya. Yaitu perhatian Tuhan di bidang perekonomian. Dikatakan di dalam Mazmur 126 ini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Bekerja keras, saudara-saudara. Bahkan sampai melinangkan air matanya, saudara-saudara. Maka di sana dikatakan akan menuai dengan sorak-sorai. Jangan takut kalau engkau susah. Tetap setialah percaya kepada Tuhan. Daud juga orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ketika Daud mencucurkan air mata, maka air mata seorang hamba Tuhan, seorang anak Allah, ditampung di kirbat Allah. Ayat 6 Mazmur 126 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis. Artinya bisa bertahan dalam kesulitan. Bahkan dia ingin maju, saudara-saudara. Sambil menabur benih. Tidak menjadi seorang pemalas. Tetapi memprogram masa depannya. Walaupun sulit. Banyak tetesan air mata. Maka Alkitab mengatakan pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Kita terus berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk gereja Tuhan saja. Tetapi berdoa untuk masyarakat. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Supaya Tuhan memberkati saudara-saudara perekonomian kita. Tuhan memulihkan bahkan meningkatkan terus. Makin hari makin lebih baik. Ada sukacita besar saudara-saudara. Ini berbicara perhatian Allah terhadap tetesan air mata orang-orang percaya. Saudara-saudara, dia diberkati, dia diperhatikan bidang ekonominya, dan dia dibuat sukacita luar biasa. Kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-22. Kitab Lukas pasal yang ke-22, saudara-saudara. Di sana dikatakan, yaitu dalam peristiwa Petrus, mulai dari ayat yang ke-59, dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang itu juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap, saudara-saudara,
Yesus dianiaya oleh karena kedatangan Yesus dari surga ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, menyelamatkan dunia ini. Sehingga pengikutnya, saudara-saudara, ketika melihat Yesus dalam kesusahan, maka mereka menyangkal Yesus. Mungkin Bapak Ibu belum pernah, ya. Tetapi Petrus 3 kali ditanya, apakah engkau pengikutnya? Bukan, aku nggak tahu dia. Apa engkau muridnya? Aku nggak kenal dia. Dan ketiga kali, apakah engkau pengikutnya juga? Dia tetap tidak mengakui. Tetapi kemudian ayam berkokok. Dan ketika ayam berkokok, maka kemudian Yesus menoleh dan melihat Petrus. Hanya Yesus menoleh dan melihat Petrus, maka Petrus langsung teringat kata-kata Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara-saudara? Maka dikatakan lalu ia pergi keluar, menangis dengan sedihnya. Apa yang dihasilkan ketika Petrus ini menangis dengan sedihnya? Maka Petrus mendapat pengampunan dari Yesus. Saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak sia-sia dengan tetesan air mata. Saudara-saudara, berapa kali kita menteteskan air mata ketika kita berdoa? Jarang mungkin ya, saudara-saudara ya. Tetapi yang dimaksudkan tetesan air mata orang-orang percaya itu adalah menangis ketika dia berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon pertolongannya dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Ini berkat pengampunan yang luar biasa. Kalau dosa sudah diampuni, maka pemulihan terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini ibadah kita dalam sejarah gereja adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya sudah sampaikan dalam ibadah-ibadah lalu, saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus itu menolong kita. Tetapi hari ini saya ingin mengajak sidang jemaat membaca di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai 13. Dikatakan demikian. Sekali lagi Lukas pasal 11. Ya, ayat yang ke-11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa saya ini tempatkan yang terakhir? Oleh karena Roh Kudus ini yang memampukan kita bisa bertahan untuk kita tetap percaya kepada Allah yang menciptakan segala-galanya. Roh Kudus inilah yang mampu membimbing kita, mampu menopang kita, mampu menuntun kita, saudara-saudara, ke jalan-jalan yang benar. Sehingga doa-doa kita melalui tetesan air mata kita, itu mendatangkan perhatian Allah yang luar biasa. Mendatangkan belas kasihan Allah untuk kita. Dan yang paling terakhir, tetesan air mata kita di dalam dunia ini sifatnya sementara. Saya tadi mengatakan kalau kita masih bisa menangis dalam situasi kondisi apapun juga, saudara-saudara, itu menandakan bahwa kita ini masih hidup. Yang kedua, itu menandakan bahwa fungsi daripada organ-organ tubuh kita ini masih berfungsi dengan baik. Dan kita luar biasa, saudara-saudara. Tetapi tetesan air mata kita sekarang ini bersifat sementara. Kenapa? Karena di dalam Wahyu pasal 7 di sana dikatakan, Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 17. Saya akan bacakan Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai dengan yang ke-17 dikatakan demikian.
Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata daripada mata mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kesusahan kita, di mana kita yang masih hidup masih bisa menangis, berseru kepada Tuhan, dihargai oleh Tuhan, air matanya ditampung di kirbat Allah, lalu kesusahan kita didaftar oleh Allah, karena kita percaya kepada Dia, maka Allah tidak membiarkan kita, Dia memberi perhatian, dan kemudian Dia memberikan berkat-berkatnya tadi. Baik kesehatan, umur panjang, ekonomi, keamanan, saudara-saudara, keluarga, berkat keluarga, dan juga saudara-saudara, berkat ketenangan, kenyamanan hidup. Nah, bahkan saudara-saudara, puncak dari semuanya itu, dosa-dosa kita diampuni. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Wahyu tadi dikatakan bahwa nanti orang-orang yang bertahan dalam iman percaya kepada Allah ini. Saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, air mata tidak ada lagi. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan bahwa dalam dunia yang baru, di dalam langit yang baru, saudara-saudara, di sana tidak ada lagi air mata. Air mata akan dihapus. Maut tidak ada lagi. Bahkan di sana juga perkabungan tidak ada lagi. Ratap tangis tidak ada lagi. Duka cita tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah menyembah Allah, melayani Allah. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya mengajak supaya kita tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mintalah yang paling pokok, yaitu minta Roh Kudus. Tuhan Yesus tadi mengatakan, kalau Bapa yang jahat saja bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau dia minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Kalau dia minta ikan, tidak mungkin dikasih kalajengking, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengatakan kemudian, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saya mengajak pagi hari ini, supaya kita tetap iman kita kuat, walaupun banyak tetesan air mata, saudara-saudara. Jangan takut bahwa Tuhan menghargai tetesan air mata kita, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita belajar, Daud juga belajar. Daud itu juga orang yang ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi hatinya selalu dicondongkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita hari ini, pagi ini saya mengajak, mari dalam rangka memperingati hari Pentakosta, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya minta kepada Tuhan nomor satu, minta Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, menopang kita, supaya kita kuat dan tetesan air mata kita dihargai oleh Tuhan, diperhatikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita menaikkan satu pujian, saudara-saudara, yang mengatakan seperti wanita mengurapimu.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa Allah yang Maha Baik. Terima kasih ya Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus penolong kami, penghibur kami, yang memimpin kami. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kami beribadah kepadamu Tuhan. Mungkin pengiringan kami banyak menteteskan air mata, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau Allah yang hidup. Dan kami telah belajar dari hamba-hambamu, dari anak-anakmu, yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, sungguh-sungguh percaya kepada firman-Mu, sungguh-sungguh percaya kepada pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami boleh menikmatinya, bahwa Engkau memperhatikan, menghargai setiap tetesan air mata orang-orang yang percaya kepadamu. Tetapi semua itu bersifat sementara ya Tuhan. Karena di dalam dunia yang baru, langit yang baru, yang Kau akan ubahkan dunia yang lama ini, maka di sana tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada maut, tidak ada perkabungan, tetapi yang ada adalah sukacita besar melayani Engkau dan menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena itu berikan kami Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Baptis kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang pada akhirnya dalam perjalanan hidup kami, Engkau memberkati kami, menyertai kami. Engkau memperhatikan tetesan-tetesan air mata kami. Karena itu tiada henti-hentinya kami menyerahkan diri kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan gereja-Mu, menyerahkan jemaat-Mu, menyerahkan hamba-hamba-Mu, menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami. Kami percaya setiap tetesan air mata orang-orang percaya, Engkau melihat dan memperhatikannya. Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami menjadi makin lebih baik dari masa-masa yang telah kami lewati bersama-sama. Karena di Indonesia ada banyak umat-Mu,
di Indonesia. Semua orang percaya kepada Engkau ya Allah yang telah menciptakan bumi, laut, dan segala isinya. Karena itu kami terus berdoa dalam ibadah kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW sampai RT. Berkati wakil-wakil kami di MPR, DPR pusat, dan DPR daerah. Berkati bidang keamanan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang bertugas untuk mengamankan negeri ini. Baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Berkati tim-tim kesehatan yang terus bersama-sama bergandengan tangan memulihkan negara kami dari ancaman virus COVID-19, Tuhan. Kami percaya ketika kami bergandeng tangan, bahkan kami menangis di hadapan Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Ini iman kami, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajari kami seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datang. Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datang. Sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan yang menguatkan hidup kita sehari-hari. Berkatilah kami, ya Tuhan, lindungilah kami, tolonglah kami. Biarlah wajah-Mu menyinari kami dan memberikan kami damai sejahtera. Biarlah wajah-Mu tertuju kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Karena itu biarlah Engkau sendiri, ya Tuhan Allah, yang memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati kesehatan kami, memberkati lumbung-lumbung kami, memberkati masa depan kami lebih baik dari masa-masa yang telah kami lalui, memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami, dan memberkati masuk keluar kami dari pintu rumah tangga kami masing-masing, supaya Tuhan dimuliakan di dalamnya. Karena itu, biarlah kasih dari Bapa, karunia di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menyempurnakan gerejanya. Amin. Surya bersinar. Surya
bersinar, udara cerah, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara cerah, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sukses selalu bersama Tuhan. Amin.